dosen killer itu nggak ada. Beliau ini juga ketua terpilih dari Majelis Sinergi Kalam ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Betul Pak Esar ya? Ya, Masika Icmi. Masika ICMI. Wow, jadi Provinsi Aceh ya. baru terpilih Ya. dan akan pelantikan. Insya Allah masih menunggu proses SK. Oke, baik. Banyak sekali topik yang bisa kita gali ini dari Dr. Muhammad Yasar, rekan Sago. Tapi hari ini kita melihat sisi lain, ya. Kita melihat pengalaman beliau sebagai pengajar yang hari-hari bertemu dengan mahasiswa. Mahasiswa zaman now. Begitu Pak Yasar ya. Ya. Jadi pandemi COVID-19 kemarin mau tidak mau itu berdampak pada perilaku mahasiswa ya, karena hampir 2 tahun kita kuliah daring, nggak bertemu dengan mahasiswa, kadangkala jadi shock ya, begitu sekarang sudah bertemu langsung lagi. Mungkin Bang Yasar bisa ceritakan gimana kondisinya sekarang mahasiswanya? Ya memang situasi terkini dengan sistem pembelajaran banyak yang mengeluhkan ya. Tapi sebenarnya sisi keluhan ini bukan hanya dari perspektif seorang pengajar. Hampir di semua lini sebetulnya ini dikeluhkan karena memang situasi yang kita hadapi ini kan situasi yang tidak dipersiapkan, tapi diimpuls oleh satu kondisi yang menyebabkan kita mau tidak mau, suka tidak suka, siap tak siap kumpulkan. Siap tak siap kumpulkan. Harus terima kondisi. Harus gitu, terima ya? kondisi itu. Tapi sebetulnya perubahan perilaku itu sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum pandemi ini terjadi, sebelum perubahan sistem pembelajaran ini terjadi. Karena kenapa? Pengalaman saya dalam mengelola perguruan tinggi ya, dalam beberapa pertemuan level pimpinan perguruan tinggi, bukan hanya di dalam bahkan juga di luar negeri mengeluhkan hal yang sama sebetulnya. Perubahan perilaku itu memang sudah terjadi. Nah, memang ya zaman sudah pasti berubah ya. Iya. Karena dia bersifat dinamis ya. Nah, tapi perubahan ini lebih mencolok kalau boleh kita sebut di era terkini ya. Era COVID, pandemi COVID. Era daring. Daring. Nah, jadi sekarang orang kan banyak ya orang mempersoalkan menjadi masalah ya ketika misalnya contoh saja ketika daring mungkin kita sering melihat di saat kita mengajar misalkan mahasiswanya dia tutup kamera. Dengan berbagai alasan ya. Padahal alasannya sesungguhnya bisa jadi belum mandi, kan? Belum mandi, masih di tempat tidur. Ya. Yeah. Nah, jadi kalau kita absen satu persatu, kadang-kadang nggak jawab. Yeah. Itu artinya dia cuman masuk nongol di situ tuh kan hanya untuk absen doang kan. Iya. Yeah. Dan sebenarnya situasi pembelajaran itu pun apa ubahnya dengan kita menonton video sebetulnya kan. Nah, itu yang membuat menjadi bedanya kita bisa interaktif memang. Tapi kan kesannya sangat monoton, kita harus duduk. Makanya kan banyak tuh anekdot-anekdot di atasnya bajunya bagus tapi di bawah celananya nggak ada misalnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sebetulnya berbicara mahasiswa zaman now ya. Seperti topik kita hari ini nih. Sebenarnya penggunaan terminologi ini lebih kepada menggambarkan atau mengidentikan kepada generasi, kelompok generasi muda ya, khususnya mahasiswa yang dianggap gagal dalam tanda kutip memanfaatkan kecanggihan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Iya. Ya, jadi kita nggak tahu secara pasti istilah zaman now ini muncul dari mana. Tapi yang jelas
Zaman now ini kan menggambarkan saat terkini, saat kekinian ya. Iya. Tapi populer dengan istilah zaman now. Dan orang-orang yang menyandang istilah ini bukan hanya level mahasiswa ya. Hampir semua segmen ya. Bilang zaman now. Zaman now, misalnya orang tua zaman now, kid zaman now, kid zaman anak now. zaman now ya. Terus dosen zaman now juga. Iya. Jadi semua yang dalam kondisi terkini itu disebut zaman now, tapi diidentikan dengan Situasi sekarang. situasi yang tadi itu yang apa namanya gagal Oke. memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi ini secara bijak. Oke. Secara bijak. Oke, kalau kita balik ke mahasiswa ya, harusnya mahasiswa ini dengan teknologi yang ada mengambil sisi-sisi positifnya ya. Akan tetapi cenderung terlihat mereka ini tidak memanfaatkan, sehingga ada sisi-sisi yang negatif yang mereka tidak dapatkan dalam kuliah sehari-hari. Kalau misalnya dikaji, salah satu contoh yang tidak didapat oleh mahasiswa dengan sistem seperti sekarang, apa nih kira-kira? Oh jelas lah, dia kan pendidikan itu kan bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat. Sentuhan juga bahagian ya dari proses pendidikan itu. Jadi ada kontak fisik, Betul. Ya, bukan dalam artian kontak fisik dalam makna yang negatif, ya, tapi apa namanya sistem pembelajaran yang di dalam kelas itu dia punya sentuhan yang lain. Ada rasa empati Bahkan ya. kalau kita lihat dari pola pembelajaran dalam Islam ya, itu sebenarnya ada sistem pembelajaran itu yang antara guru dan santrinya saja. Bukan santri kebanyakan, seperti private ada. Nah, jadi ambil penutup itu nggak rame-rame kan? Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang hilang di sana sekarang. Yang hilang. Kalau, nah apalagi tadi itu nggak beda kan? Nggak ada bedanya situasi kita menonton TV kan? Nah, apalagi biasanya kita record itu dan itu bisa kita nonton kapan kita butuh. Tapi problemnya adalah saya lihat ya, nggak ada mahasiswa ya, walaupun ini yang anehnya, padahal ini kan memudahkan misalnya untuk mengulang kaji, nanti kita bisa merekam dan kemudian kita buka kembali kan, atau misalnya dosen mengirim materi dalam bentuk tayangan YouTube misalnya kan, nah itu kan bisa diakses kapan saja di saat dia perlu. Tetapi dalam situasi yang terjadi, nah ini yang kita sebut tadi, banyak hal yang sifatnya negatif dari muncul situasi. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi ini membuat kita tuh malas. Malas berpikir, malas bergerak, malas semua. Dan menganggap itu semua udah ada. Iya. Nanti kapan perlu tinggal kita ulang buka lagi. Nah, nyatanya pernah saya coba misalnya kita mengirim materi perkuliahan itu dalam bentuk video. Dan begitu kita ujiankan, nggak tahu apa-apa. Berarti nggak nonton videonya. Oke. Kan kita kan dituntut kreatif juga nih sebagai tenaga pengajar ya. Ya, kadang-kadang kita juga menggunakan media YouTube misalnya untuk memberikan tutorial, memberikan ceramah yang macam. Nah, kita berharap itu diakses. Nah, kesannya seolah-olah, wah ini bapak ini mau jadi YouTuber nih. Ada pemikiran lain dari mereka ya. Jadi bapak ini mau meningkatkan subscribernya. Ya. Walaupun kadang-kadang memang sambil bercanda kita bilang ke mahasiswa, itu jangan dilupa di subscribe ya. Nah, jadi tapi itu dipahami mungkin lain. Ini udah mulai untung gitu. Nah, sebenarnya dari segi kita pengajar pun sebetulnya dengan kemudahan-kemudahan ini membuat kita malas mikir, malas berkreasi juga, malas untuk mengupgrade diri ya. Kenapa? Kecenderungan kalau nggak sempat menyiapkan bahan ajar, udah nonton yang punya lalu aja. Ya kan? Akhirnya sekali buat itu diulang-ulang. Diulang-ulang, makanya
ya gimana ya? Ini situasinya memang kayak kita bilang tadi ya. Iya. Suka nggak suka, Suka atau suka siap kita nggak harus siap, terima ya. Oke, dari segi etika, kalau Pak Dr. itu. Yasar sekali ada melihat perubahan, Kak? Kalau ini memang banyak sekali yang dikeluhkan ya. Mhm. Hampir di semua diskusi-diskusi resmi dan tak resmi itu jadi masalah memang. Terjadi perubahan perilaku yang mendasar ya. Ya walaupun kita tahu kita sebagai pendidik ya, kita selalu memegang teguh sebuah ungkapan yang saya nggak pasti ini apakah sabda Nabi atau ungkapan para sahabat yang menyebutkan didiklah anak kamu itu sesuai zamannya ya, karena dia hidup di zaman dia sendiri Sekarang. bukan di zaman kita gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti perubahan perilaku yang menuju degradasi moral ya katakanlah ini kita abai gitu ya, kita tidak peduli gitu ya. Karena kenapa? Efeknya itu sistemik dan bakal menjadi problem besar di kemudian hari. Makanya yang kita khawatirkan hari ini adalah sebenarnya ingin lihat masa depan Aceh atau masa depan Indonesia nanti. Iya. Itu bisa dilihat dari bagaimana pola perilaku Betul. anak-anak kita Anak-anak sekarang. ya. Nah, saya mengapa interest dengan topik ini mahasiswa? Mahasiswa ini kan pemegang estafet terdekat Iya. keberlanjutan kemajuan bangsa segala macam. Karena kan hanya hitungan Iya. tahun, bahkan ada yang hitungan bulan. Sebentar lagi dia akan menjadi pewaris, Iya. Betul. pewaris Iya. bangsa. Memang dampaknya itu nggak bisa kita lihat langsung sekarang ya. Dampaknya akan terasa nanti ya, ketika Ya. di saat posisi mereka yang pegang gitu ya. Nah itu dia. Karena memang ada kecenderungan sekarang. Ini kita bicara dari perspektif dosen ya. Nanti silakan aja misalnya dari perspektif mahasiswa juga. Karena saya juga kebetulan sekarang diamanahkan untuk membina kegiatan atau aktivitas mahasiswa. Jadi saya juga mendapat feedback ya dari adik-adik mahasiswa juga mengeluhkan dosen zaman now. Jadi bukan hanya dosen saja yang mengeluhkan mahasiswa zaman now itu. Betul. Sekarang mahasiswa juga mengeluhkan dosen zaman now. Ketika saya konsen ya mengingatkan mahasiswa itu misalnya terkait dengan pola komunikasi ya. Karena pola komunikasi ini yang cenderung hampir dapat dipastikan ya dalam kehidupan kita bermahasiswa ini dalam menempuh studi di perguruan tinggi ini. Sebetulnya tidak ada mahasiswa yang tidak mampu sukses mengikuti pembelajaran perkuliahan dan lain sebagainya itu. Sebenarnya tidak ada alasan ada orang yang DO yang nggak berhasil segala macam itu nggak ada. Ya, kalau itu terjadi itu rata-rata ini kita sharing-sharing dengan teman-teman itu di pola komunikasinya, di pola komunikasi yang membuat kadang-kadang dia jadi tersendat. Saya selalu bilang ke mahasiswa begini, sebetulnya tidak ada ya. Dosen killer itu nggak ada. Nggak ada dosen killer. Mahasiswa sendirilah yang mengajarkan situasi yang membuat dia harus killer. Contoh misalnya, ada dosen dia nggak peduli kamu mau masuk kuliah atau enggak itu nggak urusan. Ya, mau masuk jam berapa juga nggak penting. Ya. Tapi ketika itu tidak pentingkan, situasi kelas misalnya akan amburadul ya. Misalnya masuk jam 8, suka-suka hati jadi jam 9 dan sebagainya ya. Dan ini kan mengganggu yang kondisivitas ya, kondisivitas proses pembelajaran. Sehingga terakhir dibuatlah ini paling lambat 15 menit misalnya. Setelah 15 menit nggak masuk udah nggak boleh masuk lagi. Silakan tutup Sehingga pintu dari luar. Kesannya jadi killer ya. Nah, habis itu misalnya suruh kumpul tugas misalnya kan pada tanggal yang ditetapkan misalnya karena mahasiswa nggak mengindahkan itu, jadi ini yang nggak kumpul tugas nilainya. Gitu misalnya kan. Itu semua kan situasi yang diciptakan. Karena dari aspek dosen, saya yakin tidak ada dosen yang menginginkan mahasiswa itu gagal. Betul. Karena kegagalan mahasiswa itu sebenarnya itu kegagalan
bagi kita juga. Ya, jadi adik-adik mahasiswa begitu ceritanya ya. Artinya komunikasi awal Oh, ya. komunikasi, makanya Jangan sampai begitu awal jumpa itu moodnya udah nggak bagus ya. kan kesan pertama. Kesan pertama. Makanya kesan pertama itu harus dibangun dengan baik. Mhm. Nah, makanya saya itu paling concern ya mengingatkan adik-adik mahasiswa itu, apalagi sekarang kan pola komunikasi kita itu kan melalui WhatsApp. Iya. Kalau dulu SMS, mungkin ingat Dinda ya, waktu kita masih era-era mahasiswa dulu, kita ini beruntung sebetulnya. Kita ini generasi transisi ya. Kita dulu belum ada WA. Enggak, tapi kita menikmati WA juga gitu kan. Nah, Iya. makanya saya bilang kita ini generasi transisi, generasi yang beruntung. Tapi adik-adik itu nggak menikmati generasi SMS misalnya. Iya. Ya. Dan mereka nggak kenal dengan mungkin apa namanya. Kalau dulu komputer kayak mana tebalnya, sekarang Iya. kayak mana tipisnya gitu ya. Iya. Nah, kita kan menikmati itu semua gitu. Ini keberuntungan era kita ya. Kita sempat merasakan beberapa dekade Ya, lah istilahnya makanya ya. kita ini menjadi generasi pembanding sebetulnya. Jadi kita bisa mengatakan, wah sebelumnya ini lebih enak, sebelumnya lebih bagus dibanding sekarang. Iya. Nah, dulu mahasiswanya lebih mantap, sekarang. Nah, kita bisa membandingkan itu karena kita hidup di era-era itu. Iya. Nah, tapi susah sekali kita menjelaskan sekarang ke adik-adik mahasiswa itu. Di era kami itu lebih baik. Oke. Di era kita itu lebih bagus karena di era kita dulu kita ada ospek. Bagaimana ospek membentuk karakter kita. Sekarang nggak ada lagi ospek ya. Nah, itu dia. Oke, kalau saya konsen ke komunikasi tadi di awal ya, sering banyak keluhan mahasiswa di tugas akhir ini buat skripsi yang buat lama di situ kan. Kadang-kadang mahasiswanya juga lapor ke orang tua, payah tak temu rumpok dosen jih ya. Nah, ini paling menarik ini. Nah, Karena pakon di payah. saya kebetulan menjadi salah satu korban yang seperti itu. Kenapa? Ya semua tahu waktu kita masih memegang jabatan ya sebagai salah satu pimpinan perguruan tinggi. Asumsi orang pasti kita ini sibuk terus ya. Tapi itu asumsi. Terus terang saya waktu itu dengan mahasiswa itu kalau komunikasinya bagus, nggak ada sedikit pun yang bisa menghambat proses itu. Bahkan kadang-kadang nih bukan cerita sombong nih. Kadang-kadang kalau hanya sekedar butuh tanda tangan supaya cepat, kamu boleh datang malam ini jam 3 dini hari ya ke bandara misalnya. Karena kenapa? Jam 4 misalnya kita terbang misalnya. Jadi adik-adik mahasiswa, oh boleh Pak. Karena apa? Kebutuhannya hanya untuk tanda tangan. Jadi jangan sampai menghambat. Bahkan supaya cepat nih, kamu kirim saja berkas-berkasnya. Waktu itu karena saya di Tapak Tuan kan, kirim terus kita revisi atau tanda tangan segala macam, kita kirim balik. Nah itu kan semua dikomunikasi saya bilang. Kalau komunikasinya bagus, insya Allah biasanya nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Cuma memang saya selalu wanti-wanti, dosen ini nggak mungkin menyimpan nomor ratusan mahasiswa. Kalau misalnya kita menyimpan nomor itu, HP Dinda pun misal bisa overload ya, apa namanya memorinya penuh ya. Nggak mungkin kita menyimpan semua mahasiswa kita. Beda kelas, apalagi ini udah ada lagi ya, kita misalnya membantu di tempat-tempat yang lain, kita nambah mahasiswa kita. Nggak mungkin kan? Nggak akan mungkin. Makanya saya ajarkan mahasiswa, bukan saya ajarkan lah, lebih baik kita apa namanya? Kasih tahu dulu ini siapa. Ya, memperkenalkan diri. Makanya saya selalu bilang gini, profil WA itu sama dengan bagi saya ya. Profil WA itu penting. Jadi jangan pasang di situ foto kucing, foto anjing, foto bunga. Seringnya gitu mahasiswa sekarang. Nah, kenapa? Karena kita nggak mungkin menyimpan, tapi begitu dia masuk, kita bisa lihat, oh ini anak yang kemarin kita bimbing misalnya. Iya. Ya kan? Oke. Tapi kalau dia taruh foto anjing, taruh foto kaos kaki, tak apa-apa lah ya, foto artis misalnya kan. Kita ada ya yang taruh foto kaos kaki ya? Ada. Jangan kan foto kaos kaki, foto telapak kaki ada. Jadi kadang-kadang di situ, belum lagi nih mahasiswa itu kadang-kadang menghubungi dosen. Kalau kita dulu sebelum menghubungi dosen ya,
Pertama, udah kita ngetik nih, baca lagi, hapus lagi, baca lagi, hapus lagi. Habis itu udah siap kita ketik nih, mau kirim, lihat jam, pas nggak nih kalau kirimnya. Sampai segitunya kita mempertimbangkan ini kondisi hari ini, nggak usah bicara seperti itu. Assalamualaikum Pak, apakah Bapak ada ke kampus hari ini? Itu pertanyaannya. Jam berapa saya bisa jumpa Bapak? Ya, oke sekarang. Aduh, saya baru bangun tidur nih Pak. Saya mandi dulu ya. Nah itu. Kalau cerita anekdot seputar SMS, WA itu memang banyak sekali. Bahkan baru-baru ini kan kita ini baru selesai ujian ya. Ya, memang dosen itu paling paling populer itu kan kalau udah menjelang keluar nilai ya, dikejar-kejar terus sama mahasiswa kan. Sebelumnya dicuekin. Tapi dalam 1 minggu itu pasti biasanya ya kejar-kejar terus. Itu sekarang kan mudah karena sistem kita kan semakin bagus sekarang. Mahasiswa itu bisa lihat nilainya langsung di online sistem ya. Lihat nilainya E misalnya. Langsung, Pak, kenapa nilai saya E? Tolong dicek lah Pak. Jangan-jangan Bapak salah itu. Nah, jadi yang model-model seperti itu kan itu bahasa-bahasa yang kurang. Apalagi perlu nggak ada tambahan satu mata kuliah khusus komunikasi ini? Kayaknya ya. Sebenarnya enggak. Kecuali orang memang komunikasi sendiri ya. Yang seperti ini itu sebenarnya lebih kepada ya kan kita pun dosen kan diminta itu supaya memberikan pencerahan-pencerahan kan baik di awal masuk atau di akhir. Jadi adalah nilai-nilai nilai-nilai lain yang kita sampaikan itu yang di luar konteks materi ajar itu, lebih ke motivasi, nasihat dan lain sebagainya. Itu memang idealnya semua dosen melakukan itu. Karena kenapa? Jangan lupa ya, hakikat pendidikan ini sebetulnya bukan hanya memasukkan ilmu teknologi ke otak, tapi bagaimana menciptakan merubah perilaku yang bagus. Ya. Nah, sekarang ini kan yang paling sering dikritisi kita tuh kita dianggap mahasiswa ini sudah meletakkan ilmu di atas adab. Ya. Padahal adab yang lebih utama ya harusnya ya. Kalau mau kita cross check ya, silahkan aja dicek. Orang yang menempatkan adab di atas ilmu itu lebih sukses dibandingkan orang yang meletakkan ilmu di bawah adab. Di atas adab. Maksudnya orang yang meninggikan adab biasanya dia akan berilmu. Tapi orang berilmu kadang-kadang dia belum tentu beradab. Nah, itu dia. Nah, itu yang banyak. Ya. Entah ini dipacu oleh era keterbukaan ya. Mungkin kita pun sebagai tenaga pengajar atau pendidik ini juga sudah dididik oleh pola luar. Misalnya kita udah belajar ke negeri-negeri yang ini kan terpengaruh pola kita. Dan ini tanpa kita sadari kan merubah moral tadi itu, merubah perilaku, merubah kalau saya bilang kearifan lokalnya hilang. Kesolehan sosialnya juga hilang. Ada poin-poin penting sebetulnya selain ilmu pengetahuan ya, Kak Esar ya. Kalau menelpon dosen, harusnya mahasiswa boleh telepon atau sebetulnya jangan telepon? Bagusnya gimana? Saya nggak memposisikan dulu posisi saya sebagai mahasiswa. Dalam posisi saya seperti sekarang ini saja, menghubungi orang yang belum terlalu rapat, saya nggak berani untuk menelpon. Pasti saya akan minta izin dulu melalui WA karena kita tidak tahu kesibukan apa yang sedang dialami oleh orang yang kita ingin kita telepon. Nah, karena kita khawatir zaman sekarang ini kan banyak juga orang-orang yang tidak terlalu peduli kalau dia misalnya nggak kenal ini nomornya siapa. Nah, makanya tadi itu saya kasih tipnya itu mahasiswa itu
pasanglah foto profil yang orang kenal. Oh, misalnya dia berhijab ya, maksudnya Pakai menggunakan cadar. Ya pakai saja fotonya yang bercadar. Kita paling tidak, oh ini anak yang bercadar itu, gitu. Iya. Nah jangan pula, ini yang aneh gara-gara pandemi ini foto pun bermasker coba. Ya. Jadi kita nggak tahu lagi siapa. Iya, makanya mahasiswa pun misalnya konsultasi nih dengan kita. Karena COVID katakan, nggak mau dia, padahal jarak kita udah jelas nih. Iya. Jarak kita jauh kan. Iya. Nah, kenapa? Kan orang zaman aja bilang ya, nggak kenal maka tak sayang ya. Iya. Itu pasti ya. Iya. Pasti. Ya, kan nggak mungkin orang yang nggak kenal kita akan lain proses komunikasi kita antara orang yang sudah kita kenal dengan orang yang sudah kita kenal, pasti itu berbeda. Ya kan? Makanya siap. Ini untuk sesi 1 barangkali ada pesan untuk mahasiswa. Apa nih? sebetulnya dosen itu nggak perlu ditanya, Bapak ada ke kampus nggak? Secara logik, dosen itu memang harus di kampus. Ya, jadi itu pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Makanya kalau ditanya kadang-kadang dosen tersinggung gitu. Seolah-olah, apa maksudmu itu? Aku bilang aku nggak pernah kayak gitulah, nggak pernah masuk kampus dan lain sebagainya. Ini bagi dosen-dosen yang sensitif, tingkat tinggi. Tapi sensitivitas ini kan biasanya muncul dengan situasi ya. Iya. Belum. Ya kadang-kadang kita disibukkan dengan urusan administrasi yang luar biasa juga kan. Ya, belum lagi tanggung jawab tridharmanya, ya kan. Iya. Nah, jadi kalau kan baru-baru ini ada keluar apa tuh yang meme yang beredar luas tuh, dosen itu harus bisa semua gitu ya. Yang tangannya semua Harus serba bisa serba ya. bisa. Jadi mahasiswa juga harus pahami itu ya. Ya makanya sebenarnya mahasiswa yang cepat berhasil itu mahasiswa yang mampu membaca psikologis dosen. Iya. Nah, jadi kalau dia pandai mencari timing yang pas, kan biasanya kan aman-aman aja. Iya. Ini begitu mau jumpa Pak Masudi misalnya nih, tengok rambut lagi berdiri-berdiri itu. Itu nggak usah dulu lah. Enggak, itu mending nggak usah dulu. Iya. Ya, oh ini Bapak ini lagi pening apa itu kan. Iya. Nah, mending nggak usah, jauh-jauh aja dulu. Oke. Nah, karena memang kadang-kadang lihat dulu situasi. Ini dosennya lagi marah-marah sama temannya misalnya. Kita datang, itu kita kena biasanya imbasnya itu. Oke. Nah, tapi saya terus terang, ini saya bagi tips. Saya menghubungi dosen ya. Menghubungi dosen. Assalamualaikum Prof. Boleh tak? Waktu itu kebetulan saya di negeri jiran ya. Boleh tak saya jumpa Prof hari ini? Oh boleh. Katanya. Sekarang. Prof saya paling sering sekarang. Jadi kita harus siap dulu sebelum nanya ya. Jadi saya pastikan saya udah siap dulu. Bahkan keseringan saya. Makanya Prof saya sampai heran tuh kok cepat kali. Saya WA beliau itu sudah di depan pintu. Tapi saya nggak berani masuk kalau beliau belum mempersilahkan. Iya. Kami di sana kalau nggak ada temu janji istilahnya, nggak ada buat janji duluan untuk ketemu itu, secara etika itu nggak bagus. Menyerobot aja. Nah, kita mahasiswa kita nggak gitu. Kamu udah janji nggak dengan saya? Karena kita udah ngatur ya. Bukan sok ngatur, sok sibuk enggak. Ini kan untuk kelancaran dia juga. Coba bayangkan misalnya dia datang di saat kita crowded nih, rame. Ya kita nggak maksimal juga kan. Iya. Nah, makanya ketika kita udah buat janji, kita kan bisa atur jam segini kamu, jam segini kamu, jam segini kamu. Nah, itu penting menurut saya. Oke. Baik, itu untuk topik zaman now kita sudahi dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di topik yang lainnya. Terima kasih Rakan Sago. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Mantap. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.